Saudara, gini. Dari sini kita belajar bahwa waktu kita bisa mendengar instruksi dengan baik dan waktu kita mengerti instruksinya, maka kita akan mudah melakukannya. Sama halnya waktu kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita bisa mendengar dengan jelas dan kita bisa mengerti, maka kita akan melakukannya. Makanya setiap kali saya berdoa dan merenungkan firman Tuhan, saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, bicara dengan bahasa yang sederhana supaya saya bisa mengerti hal-hal yang sederhana. Jangan hal-hal yang sulit dulu, kadang-kadang hal yang sederhana itu kita lakukan kok. Tahu nggak? Ya, kadang-kadang kita mau nuntut khotbahnya kurang berbobot, khotbahnya kurang berisi. Aduh saudara, yang ringan-ringan aja saudara belum melakukan. Apalagi yang berbobot, saudara mungkin itu sulit untuk melakukannya. Gitu. Nah, saya selalu berdoa Tuhan bisa dengan bahasa yang sederhana. Waktu saya mengerti dengan bahasa sederhana itu, saya mudah untuk melakukannya. Waktu saya mudah untuk melakukannya, itu jadi habitnya saya untuk saya melakukan kebenaran firman itu. Waktu itu jadi habit, saya benar-benar bisa menjadi saksi bahwa oh iya loh, firman itu benar-benar real, benar-benar nyata di dalam hidup saya, dan akhirnya saya bisa bersaksi sama banyak orang. Nah, kan kesaksian itulah yang akhirnya bisa mengubahkan orang-orang sekeliling kita. Oke, saudara, tema kita di minggu ke-5 ini, wow, minggu ke-5 bulan Mei. Puji Tuhan, seberapanya saudara menikmati tahun 2026. Amin, semua menikmati ya. Sekalipun ada yang masih derdor begitu masuk tahun 2026, dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Sebentar lagi kita mau Natal. Haleluya. Benar dong. Sebentar lagi kita mau Natal kan? Iya kan, mendekati Natal kan? Gak ada yang salah kan? Seperti saya bilang, betul kan? Pascal udah lewat soalnya kan? Oke, gak penting itu ya. Oke, saudara, sebagai domba, kita perlu mengenal suara gembala kita dengan benar. Ya, karena suara itu akan menuntun kita untuk tetap berjalan di jalan yang benar, sampai akhirnya kita sampai di tujuan atau destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana dan punya rancangan yang indah bagi kita semua, amin. Sehingga tujuan Tuhan itu bukan untuk mencelakakan kita. Tujuan akhir Tuhan selalu memberikan apa yang namanya damai sejahtera, ketenangan, sukacita, penghiburan, bahkan Tuhan akan senantiasa membawa kita kepada kemuliaannya. Itu janji Tuhan. Nah, untuk kita bisa sampai kepada kemuliaan Tuhan, salah satunya adalah belajarlah untuk taat. Taat itu apa sih definisinya, saudara? Taat ini gini, waktu saya ngajarin anak saya untuk taat, saya memberikan definisi seperti ini sama anak saya. Taat itu adalah dengar dan lakukan. Saudara, dengar aja udah taat belum? Setengah taat. Tapi akan menjadi taat 100% kalau sudah mendengar dan melakukan. Seberapa banyak dari kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan? Setiap hari Minggu saudara mendengarkan firman Tuhan. Belum lagi kalau saudara tiap hari lihat YouTube kah, lihat Instagram kah, sosial media yang isinya firman Tuhan, saudara pun mendengarkan firman Tuhan. Tapi setelah itu, apakah saudara mulai melakukan firman itu? Karena ingat, mendengar saja berarti saudara belum termasuk kategori taat. Taat itu mendengar harus sampai diaplikasikan dan dilakukan. Sederhana banget ya kata taat itu ya. Mendengar dan lakukan. Ya, mulailah kita dari sekarang, karena kita kan bukan lagi anak-anak kecil yang perlu dipaksa-paksa untuk melakukan firman Tuhan, bukan? Ada yang senyum-senyum dari sini, saya kalian senyum-senyum. Iya sih, umur saya udah banyak, tapi saya masih bubudakeun. Harus diajarin asas-asas dasar. Padahal kita harusnya sudah lagi tidak minum susu, tapi sudah makanan rangginang. Lah, seblak, rada pedas. Harusnya sudah mulai seperti itu. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari kita semakin melatih kepekaan kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara, kita hidup di zaman yang sangat bising. Nggak cuma bising karena suara kendaraan, polusi, atau bising karena teknologi, tapi bising juga oleh suara-suara yang mempengaruhi kita setiap hari. Ada suara sosial media di situ. Ada suara nasihat-nasihat orang, para motivator-motivator, ada nasihat dari tekanan lingkungan, ada nasihat atau dari suara dari diri kita sendiri bahkan. Nah, semua suara itu berkata gini loh,
Nurut, ikut aku yuk, ikut aku yuk, ikut aku yuk, ikut aku yuk. Menawarkan ada banyak hal untuk kita bisa larut, bisa ikut kepada suara itu. Kadang-kadang ini kan benar-benar bisa membahayakan ya, saudara, yang namanya handphone ini. Ada orang yang kalau ketinggalan handphone, itu lebih kebakaran jenggot, sekarang punya gak punya jenggot, dia lebih kebakaran jenggot daripada ketinggalan dompet. Sih. Sementara zamannya saya dulu, zamannya kita dulu ya, saya bicara di range usia saya ya, maaf ya, Dek ya, Om dulu. Dulu waktu Om muda deh, gitu, ketinggalan dompet itu, wah langsung panas dingin, iya kan, ya, karena duit ada di situ, tanda pengenal ada di situ, bahkan beberapa nomor telepon darurat juga ada di situ. Kalau sekarang anak-anak sekarang ketinggalan handphone lebih kebakaran jenggot daripada ketinggalan dompet. Dan kata lain gini, kita benar-benar terpengaruh dengan suara yang ada di sini. Lagi dengan firman Tuhan, tiba-tiba, kadang-kadang kemarin, bukan di Cipanas, di Bandung. Ini kejadian nyata, saudara. Kejadian nyata, saudara. Habis firman Tuhan, kita ada diskusi, kemudian suruh foto, gitu. Suruh foto pertanyaannya. Ada yang buka handphone. Saudara, ada suara yang sangat mengganggu kaum Hawa. Suara apakah itu? Shopee. Dan saya langsung ada suara pas lagi buka handphone, langsung di belakang saya persis Shopee. Langsung saya bisa tebak, masih aww. Muntun cim-cim tak tanda. Pas dilihat beneran. Itu kadang-kadang itu yang mendistraksi kita. Waktu kita lagi berdoa, Shopee. Wah, diskon 666. Ini banyak mendistraksi kita. Ya, sosial media, anak-anak muda nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok gitu kan. Terus, itu kan mendistraksi kita. Yang sebenarnya harusnya kita melakukan sesuatu hal yang lebih berfaedah, berfaedah, yang bermanfaat. Waktunya kamu belajar, kamu malah scroll. Waktunya kamu ngobrol sama papamu, kamu scroll. Waktunya kamu makan, kamu scroll. Dia gentak. Tapi kamu scroll terus. Berantem aja sih. Tapi kamu scroll terus karena apa? Karena suara-suara itu kayaknya lebih menarik untuk menarik dirimu dan come on, ikuti aku. Tapi tahukah saudara, ada suara yang setiap hari juga berkata seperti itu, dari suara Roh Kudus bagi saudara. Karena kasih anugerahnya itu selalu baru setiap hari, rahmatnya selalu baru setiap hari. Itu buktinya bahwa ada suara yang berkata, come on, berjalan denganku, ikutlah aku selalu. Nah, suara apa yang mau kita dengar? Di tengah-tengah noise yang muncul di lingkungan kita, suara siapa yang kita dengar? Itu mempengaruhi arah dan tujuan kita seperti apa. Sudah, yuk, saya nggak mau lama-lama. Nggak tahu, saya khotbah kalau di sini kok maunya lama terus. Cepet aja lah. Gak usah lama-lama, jangan datang lagi. Nah, ini saudara, Yesus berkata bahwa ciri utama dombanya itu bukan karena kekuatannya. Domba itu domba, termasuk binatang yang lemah kok, gitu ya. Kecerdasannya pun yang nggak cerdas banget, gitu. Yesus berkata domba itu bukan karena kemampuan mereka, tapi kemampuan mereka mengenali suara sang gembala. Itu salah satu keistimewaan dari domba. Saudara, jangan minder kalau kita menjadi seorang domba, digambarkan sebagai seorang domba. Kita adalah domba yang bermentalitas singa. Setuju nggak? Bener nggak? Saudara, jangan karena aku mah domba, aku mah tidak berdaya, entar lebih dikorbankan. Udah lewat. Saudara jangan merasa minder seperti itu ya, karena gini, saudara digambarkan domba, tapi mentalitas saudara keberanian singa. Karena apa? Karena saudara singa dari Yehuda. Amin. Karena gini saudara, Mas Monroe pernah bilang ini, sepasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa itu bisa mengalahkan sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Saudara paham sampai di sini? Itu artinya kita adalah domba yang dipimpin oleh
singa. Ya udah, mentalitas kita mentalitas singa. Ya, tapi taatnya kita taati domba. Nah, gitu ya. Sama-sama kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar oleh gembala ini, ia berjalan di depan mereka. Ya, gembala ini berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Di sini dikatakan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa domba-domba itu akan mengenal suara gembalanya. Mereka akan taat terhadap tuntunan suara dari gembalanya. Nah, saudara, kata mengenal suaranya di sini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata ginosko. Ginosko itu bukan cuma sebatas tahu informasinya, tahu pengetahuannya, tapi tahu berdasarkan pengenalan. Saudara tahu Prabowo? Tahu. Dia siapa? Presiden. Ya, yang menggemaskan. Tapi berwibawa. Saya nggak mau sampai di situ doang. Direkam misalnya. Bisa edit ya. Saya masih mau melayani Tuhan dengan leluasa. Kok lain lah. Aduh, Tuhan. Sudah, lupakan itu. Saudara kenal presiden saudara, tapi saudara tahu presiden saudara, tapi saudara nggak kenal presiden saudara kan? Kenal itu kan harus dua arah ya, gitu loh. Nah, ginosko ini nggak cuma tahu gembalanya, suara gembalanya, tapi mengenal dengan jelas suara gembalanya. Bahkan saat suara gembalanya pun tidak bersuara, saat gembalanya pun tidak bersuara, dia tahu bahwa itu adalah gembalanya, karena mengenalnya. Dari gaya bicara udah pasti, dari jalannya sudah tahu bahwa itu gembala saya. Dari cara makannya sudah tahu bahwa itu gembala saya. Cara salamannya saya tahu itu gembala saya. Seberapa banyak saudara yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Ada kan? Lebih dari 10 tahun. Saudara, maaf bicara, ini agak sedikit saya agak, sekali lagi tidak untuk ditiru ya, dimaafkan di mimbar ini, saya minta maaf ya. Saya minta maaf banget. Saudara maaf bicara banget. Saudara udah tahu kentutnya pasangan saudara seperti apa? Hafal ya. Kira-kira kalau ada 10 orang yang kentut bersamaan, apakah saudara bisa membaca kentut suami saudara seperti istri saudara yang mana? Saudara bisa sampai situ? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya, ini hanya untuk orang-orang yang sudah menikah selama lebih dari 10 tahun lah. Ya, saudara bisa seperti itu? Karena everyday setiap hari kok saya mendengar suara yang itu. Suara mono stereo udah tahu. Ya, spakbornya udah tahu, kenapa bodongnya udah tahu semuanya. 2 tak 4 tak saya udah tahu, sudah hafal semuanya. Suaranya geberannya sudah tahu semua. Karena apa? Everyday setiap hari saya mendengar dan saya hidup bersama dengan pasangan saya. Nah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, every time, every day, setiap saat, setiap waktu, bukankah kita semakin peka terhadap suara Tuhan? Waktu Tuhan bilang, ampuni aja, mau peka nggak sama suara Tuhan? Waktu Tuhan bilang, senyumin aja, mau peka nggak terhadap suara Tuhan? Waktu Tuhan bilang, stop dulu, jangan beli itu dulu, tahan dulu, mau peka nggak terhadap suara Tuhan? Gak gampang ya. Karena ada suara yang besar, ternyata suara apa? Karena suara adalah suara hati. Aduh, Yesus. Saya senang di Cipanas ini memang hot banget. Kalau seperti itu gini saudara, dari pembacaan ini, Yohanes 10 ayat 4-5 ini mengajarkan suatu kebenaran yang penting bahwa gini, keselamatan dan arah hidup umat Tuhan itu sangat ditentukan oleh suara siapa yang mereka dengar dan ikuti. Itu penting banget. Ya, kita harus hati-hati karena setiap hari kita dibombardir oleh suara hati kita yang berkata bahwa ikuti kata hatimu. Ini loh yang penting harus sukses,
Semua orang melakukan ini juga kok, sama aja kok, ikutin aja. Kadang-kadang kita dibombardir dengan hal seperti itu. Tapi ingat bahwa kita harus mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita semua. Ya, jadi masalahnya gini saudara, bukan kurang suara, tetapi terlalu banyak suara sehingga kita menghadapi yang namanya polusi suara dalam hidup kita. Ya, opini publik, media sosial, keinginan daging yang seringkali membingungkan langkah kita. Gitu. Nah, banyak orang tersesat bukan karena tidak mau mengikuti Tuhan, tapi karena tidak bisa membedakan suara Tuhan dengan suara yang lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai domba-dombanya Allah, belajarlah memiliki kepekaan untuk kita bisa semakin peka terhadap suara Tuhan. Karena gini saudara, dikatakan seperti ini kan, karena Yesus berkata ini, seorang yang asing pasti tidak mereka ikuti. Saudara, untuk mengetahui uang yang palsu, saudara harus sering-sering pegang uang yang asli. Saudara jangan sibuk berkutat dengan uang yang palsu itu. Sibuklah untuk mempelajari setiap jengkal, setiap mili, setiap apa sih namanya? Itulah ya, diraba, disitu diterawang kan? Setiap sentuhannya. Saudara, maaf bicara, orang yang tunanetra, dia nggak tahu kan gambar 10.000 kayak gimana, tapi dia bisa tahu itu uang 10.000 kan? Karena apa? Diraba kan, dia mempelajari betul. Bahkan waktu dia berhadapan dengan uang palsu pun dia tahu. Loh, kita aja yang melek kadang-kadang kita nggak tahu itu uang palsu. Karena apa? Sense of kepekaan terhadap apa yang kita percayai itu melekat di dalam hati kita, melekat di dalam hidup kita, sehingga kita sangat mudah untuk membedakan ini suara Tuhan, ini bukan, ini yang asli dan ini bukan yang asli. Jadi jangan sibuk dengan yang palsu, bergaul dengan yang asli. Ya, oke saudara, karena cepat aja, nggak boleh lama-lama kata Pak Ampi khotbahnya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama gini, yuk. Suara gembala yang benar selalu selaras dengan firman Tuhan. Ini konsepnya adalah mengubah mindset. Firman itu akan selalu bergerak dari hati. Hati itu bukan hati lever ya. Hati itu kan pikiran. Berubah dari pikiran. Pikirannya berubah, perilakunya berubah. Perilakunya berubah, destiny-nya berubah. Percaya nggak itu? Ya, orang tuh mau sampai ke tujuan, sebelum kita mulai berjalan, ubah dulu mindset-nya. Ubah dulu pola pikir. Gitu. Nah, suara gembala yang benar selalu selaras dengan firman Tuhan, karena itu akan menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Kristus. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Untuk mengetahui apakah suara yang kita dengar ini adalah suara yang berasal dari gembala atau dari dunia ini, salah satu caranya adalah gini, selaraskan apa yang kita dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita mencoba untuk menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka nggak ada yang lain. Setiap hari kita harus berkutat dengan yang namanya Alkitab. Saudara, di sini ada program baca Alkitab kan? Ada nggak? Khatam baca Alkitab selama 1 tahun, ada nggak? Ada programnya nggak saudara? Kalau nggak ada, ikut saya. Saya sekarang, saya promosi singkat. Saya sekarang udah 4 tahun berjalan. Saya ajar Jumat, jangan bosan buat baca Alkitab. Bahkan saya selalu bilang, kalau selesai baca Alkitab, laporan. Sampai sekarang, terus mereka tiap hari baca Alkitab, laporan. Rasanya kok Taurat banget ya. Tapi bagi saya ini, disiplin itu berawal dari paksaan. Setuju gak sih orang tua? Kadang-kadang disiplin itu kita agak paksakan dulu sedikit ya. Sampai akhirnya dia melakukan itu udah gak mikir lagi. Udah gak harus berdebat lagi kenapa saya harus melakukan ini. Gitu. Sampai akhirnya itu sudah menjadi kebutuhan. Kayaknya agamawi banget. Kalau saya nggak baca Alkitab, kayaknya saya berdosa. Lebih baik punya perasaan seperti itu daripada nggak baca Alkitab, saudara santai-santai aja. Saudara jangan terpaku bahwa kamu agamawi, nggak baca Alkitab sehari, kamu merasa bahwa dikutuk jadi kodok. Saudara, silakan orang mau bicara seperti itu, tapi gini, perasaan itu bukan lebih baik daripada saudara punya perasaan nggak apa-apa nggak baca Alkitab, toh juga hidupnya nggak akan kenapa-kenapa. Dan saudara kalau baca Alkitab,
kasih tanda. Karena waktu saudara baca, siapa tahu Tuhan yang membicara secara spesifik bagi saudara. Saya hampir 1 tahun ini mengganti Alkitab setahun sekali. Karena apa? Karena setiap kali saya baca ini ya saudara, saya pamer, saya kasih tanda-tanda seperti ini. Saya kasih tanda seperti ini. Bukan mewarnai ya saudara ya. Bukan Fahri iseng kayak mewarnai. Enggak. Karena bagi saya gini, saudara, waktu saya memberi tanda di setiap bacaan saya, suatu saat saya mau renungkan kembali firman Tuhan. Oh iya, Tuhan dulu pernah bicara sama saya di ayat ini. Jadi saya selalu mewarnai firman Tuhan dari tahun ke tahun. Bagaimana saudara? Yuk mulai merenungkan firman Tuhan. Karena dari situlah kita mendengar suara Tuhan. Karena gitu saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara tidak pernah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, ya iman saudara iman bantet. Iman cebol, gitu doang. Gak pernah tinggi, gak pernah gemuk, gak pernah berkembang. Yang menjadi nutrisi iman berarti itu adalah firman Tuhan. Karena penting saudara punya iman. Penting banget, tadi Pak Arifin juga bilang kok. Ini salah dengan Pak Arifin. Haleluya memang lah. Iman bukan mengetahui seluruh petak perjalanan kita. Tapi iman adalah tetap mengikuti sang gembala ketika kabut menutupi jalan. Bukankah dalam perjalanan hidup kita nggak selalu mulus-mulus, saudara? Adakah saudara yang sudah tahu bahwa minggu depan saudara akan seperti apa? Nggak ada yang tahu. Sekalipun saudara punya rencana mungkin. Sudah punya planning, bulan depan aku akan ke sini, bulan depan akan ke sini, minggu depan aku akan melakukan ini, tahun depan aku akan melakukan ini. Tapi apakah saudara tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, di bulan depan? Nggak ada yang tahu kan? Itu artinya sama seperti gini, ada kabut yang sedang menutupi perjalanan saudara. Tapi iman membuat engkau tetap berjalan. Karena apa? Karena ada gembala yang menuntun perjalanan hidup. Siap, 10 menit lagi berjalan. Oke. Jadi saudara nggak usah meragu akan masa depan saudara. Saudara punya rencana, sekalipun saudara masih belum lihat dengan jelas, tapi karena saudara memiliki iman, itulah yang membuat saudara bisa tetap melangkah. Takut akan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap, surya lenyap, akhirnya embun turun. Itu makanya kita perlu yang namanya iman, untuk kita percaya diri karena kita percaya Dia. Kan kita pedenya punya dua maksud, punya arti ya, dua pedenya. Kita percaya diri, pede yang pertama percaya diri, dan kedua adalah percaya Dia. Saudara, bangun. Sebab itu bergaul dengan firman Tuhan, mendengar suara gembala sambil dengan mengikuti firman, dan tidak akan tersesat di dalam perjalanan. Hal yang kedua, supaya kita cepat selesai, suara gembala yang benar selalu memimpin dari depan. Ya, ayat ini Yohanes 10, ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Pertama, kenapa kita bisa mengikuti? Karena kita percaya akan pribadi Yesus. Pribadi Yesus tidak pernah merancangkan hal kecelakaan bagi kita semua. Pribadi Yesus tidak pernah merancangkan hal yang gagal bagi kita semua. Kadang kitalah yang gagal melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah gagal merancangkan hidup kita. Bahkan Tuhan merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu, Dia berada di depan. Karena Dia siapkan masa depan kita. Tuhan kita yang awal dan yang akhir. Itu artinya Tuhan juga, Dia gembala yang memimpin di depan. Karena apa? Dia akan mengarahkan jalan dan arah yang tepat. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada satupun orang yang dapat datang kepada Bapa kalau dia tidak dipimpin oleh langkahku. Itu makanya dia akan selalu berjalan di depan. Saudara, Ulangan 31 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kecilan nggak saudara? Kecilan ya tulisannya, maafkan saya.
Ulangan 39:8 saya baca bagi saudara. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Waktu Tuhan berjalan di depan bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara, tidak. Karena gini, saya percaya bahwa saudara pernah dengar bahasa ini, Tuhan yang akan berperang kamu dan kamu akan diam aja. Keluaran 14 ayat 14. Saudara amin karena itu? Amin saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Amin. Jangan dulu amin, lihat ayat 15-nya saudara. Allah bilang sama Musa, Musa kenapa kamu bilang seperti itu? Betul aku yang berperang untuk kamu, berperang untuk engkau bangsa Israel. Tapi mulailah bergerak. Bergerak itu apa? Yang melangkah. Lakukan bagiannya kita, karena Tuhan pun melakukan bagiannya Tuhan. Kesuksesan itu kan gini, waktu kita lakukan bagian kita, ketemu dengan bagiannya Tuhan. Itu berhasil, itu sukses. Itu moment of truth-nya di situ, kebenarannya di situ. Nah, saudara, kenapa Tuhan harus berjalan di depan? Karena gini dikatakan gini, Baal Perasim. Apa itu Baal Perasim? Itu waktu Daud berhadapan dengan orang Filistin pada saat itu. 1 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Yang memukul siapa? Kalau di sini Daud memukul kalah mereka kan. Seolah-olah Daud yang mengalahkannya. Tapi Tuhan sudah bilang ini, aku akan serahkan orang-orang Filistin ini kepada tanganmu. Itu artinya apa? Tuhan sudah mendahului peperangan itu. Sehingga cuma dicentang sama Daud, kalah kok Filistin. Dibilang ini, berkatalah ia, Daud sadar itu bukan dia yang menyelesaikannya, bukan Daud yang mengalahkan semua orang Filistin itu, tapi Daud, wow, Tuhan telah menerobos musuhku depanku seperti air menerobos. Sebab itu ia menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Saudara, kalau Tuhan yang jadi gembalamu dan kau mengikuti suara gembalamu, tenang aja. Yang menyelesaikan masalahmu itu siapa? Jangan ragu-ragu saudara. Jangan ragu-ragu. Kenapa saudara ragu? Aku ini suka pertanyaan jebakan. Enggak jebakan, ini malah jebakan. Yang menerobos itu siapa? Tuhan. Tapi yang menghadapinya siapa? Kita. Jangan pernah ragu saudara seperti itu. Yang menerobosnya itu Tuhan. Sakit penyakitmu, keuanganmu, keluargamu, masalah apalagi finansialmu, apalah terserah itu, Tuhan yang menerobos, engkau yang menghadapinya. Tapi waktu engkau bisa melewati semuanya itu, please, kau tetap berkata bahwa semuanya karena Tuhan yang mengerjakannya, bukan karena aku. Tong sombonglah. Tetaplah rendah hati, tetaplah mengakui kedaulatan Tuhan itu lebih besar daripada kehidupan kita semua, daripada kemampuan kita semua. Saudara berkata begini, saya kan punya relasi orang penting. Enggak apa-apa, silahkan. Saya juga punya relasi orang paling penting di dunia ini, Yesus Kristus. Saya punya pengacara yang paling hebat. Enggak apa-apa, saya juga punya pengacara yang bisa menjawab segala pertanyaan yang di bumi ini, Roh Kudus. Enggak usah takut. Gak bisa ngelawan orang itu punya duit. Sorry, bapak gue jual bintang buat lu satu, belum tentu lu bisa beli kok. Kalau Yesus sell bintang satu, ada yang mau beli? Mau transaksi sama Tuhan? Mau uang seorang emberan kek, tetean kek, jangan lawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Ya, saudara. Ini sebuah simbol, Baal Perasim ini sebuah simbol karena nama ini sering digunakan sebagai representasi dari kuasa Tuhan yang membuka jalan, meruntuhkan rintangan dan memberikan kemenangan mutlak di saat situasi yang sedang mustahil terjadi. Apa mustahil? Apa yang mustahil bagi engkau hari ini? Katakan Baal Perasim. Dia menerobos. Kau takut? Hal yang terakhir. Tinggal berapa menit lagi saudara. Selesai. Puji Tuhan. Ya. Suara gembala yang benar akan menuntun kepada keselamatan. Ini paling penting banget. Sekali lagi, bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan, bahkan tidak pernah membawa kita kepada maut. Dia justru membawa kita kepada keselamatan. Ya, Yohanes 10:27-28. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikuti aku. Ya.
Terus kemudian yang 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini tujuannya. Kenapa harus ikutin suara gembala? Kenapa harus mendengarkan suara gembala dan mengikutinya? Supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi domba-dombaku tidak akan mati selamanya, dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Wow. Saudara, waktu kita ikutin Tuhan, gak ada yang bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Saudara pernah lihat kan gambar Yesus yang peluk anak domba? Waktu saya gambarkan di waktu dipeluk, ada yang bisa merebut anak domba ini? Gak ada. Singa mengancam, centang. Betul? Beruang mau datang. Kan Daud menggambarkan seperti itu. Waktu Daud lagi presentasi dirinya ke Saul, ya saya cuma mengembalakan 2 ekor 3 domba sih. Tapi waktu singa datang, ya saya keramasin tuh singa, saya sikat gigi singanya. Saya gini, kemudian ya lapar, ya saya guling lah singa itu. Beruang juga kadang-kadang datang, cuma ya beruang saya guntingin dulu kukunya. Kemudian saya tampol gitu, saya kulitin, bulunya saya jadiin baju. Cuma gitu doang sih. Bukankah Gembala Agung gitu juga gitu akan melindungi kita waktu kita ada dalam pelukannya. So, ada dalam pelukan apa sih maksudnya? Ada dalam pelukan ini. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu berarti saudara dalam pelukan Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini Yohanes 10:27-28 ada hal yang menarik. Yang pertama gini, waktu kita mendengarkan suaranya dan mengikutinya, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Coba lihat di situ. Urutannya kayak gitu. Ya, di ayat 27-nya, domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikuti aku. Ayat 28 hasilnya, aku memberikan apa? Hidup yang kekal. Jadi saudara mau hidup yang kekal? Mau menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan? Mau hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya? Dengan ikuti. Itu artinya apa? 2 kata yang pertama, mendengar dan mengikuti. Itu artinya apa? Tadi di awal? Pintar, luar biasa. Lulus SPMB. Gitu. Nah sudah, jadi kalau tadi di poin yang pertama kita belajar bagaimana suara gembala itu akan selaras dengan firman Tuhan, itu mengubah perilaku dengan cara apa? Mengubah pola pikir. Yang kedua, suara gembala yang benar selalu memindai depan, itu mengubah masa depan kita. Dan yang ketiga, suara gembala yang benar akan menuntun kepada keselamatan. Itu artinya apa? Jaminan keselamatan bagi setiap kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk melangkah bersama dengan tuntunan Tuhan, karena akan berujung pada kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah statement seperti ini. Sebelumnya, sahabat. Nah, suara gembala yang benar tidak selalu membawa kita ke jalan yang termudah. Ikut Tuhan kan gak langsung semuanya mudah, bukan? Adakah yang seperti itu? Oh, enggak kok. Setelah saya terima Tuhan, saya tidak punya masalah lagi. Saya minta pengurapan itu, saudara. Dan kita semua minta di sini ya, pada orang yang seperti itu. Enggak selalu mudah. Tantangannya masih ada. Pergumulan masih ada. Udah beres belum? Belum. Tapi selalu membawa kita kepada tujuan yang tepat, yaitu apa? Keselamatan di dalam Kristus. Tinggal bersama dengan Kristus. Stay with God. Tetap tinggal bersama dengan Kristus. Itu tujuannya. Itu perjalanannya. Dan toh juga udah jelas kok. Tuhan yang menjamin dan Tuhan akan menyertai sebab dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia penerobos hidup kita. Bahkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke aliran air yang tenang. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Bukan itu semua bagaimana penyediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara percayakan hal itu, maka kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita akan ikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Suara gembala yang benar akan mengarahkan kepada Kristus yang adalah jalan keselamatan. Suara gembala menjauhkan dari pengajaran yang menyesatkan. Minggu lalu kita belajar itu ya. Jadi jangan sampai kita terdistract dengan suara-suara yang membawa kita kepada pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, saya coba share di sini dikit aja. Hati-hati dengan golongan-golongan pengajar yang ada di sekitaran kita. Ada yang namanya pengajar palsu, udah pasti jelas itu pengajar palsu. Itu golongan pengajar ini adalah gini, golongan yang berkata bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, kita bukan firman Tuhan. Itu udah palsu banget, gitu ya. Ada namanya golongan pengajar asumsi berdasarkan pemikirannya sendiri doang.
Tidak dia selaraskan dengan firman Tuhan, dia tidak selaraskan dengan apa yang orang lain sampaikan. Gitu. Ada tipikal yang ketiga adalah golongan pengajar plagiarisme. Plagiat itu apa? Copy paste. Apa yang dibaca sampaikan. Anak muda nih, videonya bagus, langsung di post, nggak dibaca dulu, nggak dilihat dulu, gitu. Pengajar seperti itu. Ada juga golongan pengajar yang alkitabiah, agak baik, bagus, semuanya bersumber pada Alkitab, ya. Perlu seperti ini, alkitabiah perlu. Tapi ada orang seperti ini, golongan seperti ini tidak melibatkan Roh Kudus untuk menerjemahkannya, gitu. Murni biblika, bagus banget buat kita memahami makna yang terdalam dari Alkitab secara historika, secara pengertian, bagus. Ada golongan yang selanjutnya, golongan pengajar secara holistik. Nah ini yang perlu untuk kita ikuti. Orang seperti apa ini? Orang yang ini secara biblika dia pelajari apa yang Roh Kudus sampaikan, dia pegang itu, dia mencari benang merah dari semua apa yang dia terima dan kemudian dia mulai sampaikan. Ya, saudara, pastikan saudara paham golongan-golongan pengajar seperti itu. Tapi nanti kita akan diskusi itu lah ya, lebih ini lagi ya, karena itu nggak sempat waktunya sini. Nah, karena gini saudara, suara gembala akan memberikan pengharapan dan sukacita saat masa sukar. Ya, saudara, 3 hal. Mengetahui suara gembala yang benar adalah gini. Suara gembala yang benar selalu selaras dari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, supaya kita semakin peka terhadap suara Tuhan, supaya kita semakin mengikuti tuntunan Tuhan. Kemudian suara gembala yang benar selalu memimpin dari depan. Itu artinya apa? Tuhan yang membuka masa depan kita. Jangan pernah ragu untuk melangkah, jangan pernah takut, karena Dia sudah ada di depan kita. Dia yang menerobos, Dia membuka jalan bagi kita semua sehingga kita bisa jalan dengan leluasa. Ingat waktu bangsa Israel menghadapi jalan buntu, tapi kata Tuhan, Musa, apa yang tangan kamu? Pukulkan saja itu. Laut terbelah menjadi 2. Siapa yang membelah itu semua? Bukan tongkat Musa, tapi Allah sendiri. Allah yang membuka jalan. Ya, karena Dia sudah ada di depan. Suara gembala yang benar akan menuntun kita kepada keselamatan. Jangan pernah ragu untuk melangkah dan mengikuti suara gembala kita, karena akan berakhir kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.